Anda kembali menyaksikan Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Mabes Polri menyebut akan terus menelusuri keterlibatan anggota Front Pembela Islam dalam aksi terorisme. Sebelumnya 19 anggota FPI Makassar ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi terorisme. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan saat ini polisi terus menelusuri jaringan 26 tersangka teroris yang ditangkap di Sulawesi Selatan. 19 diantaranya adalah anggota FPI Makassar. Polisi juga tidak menutup kemungkinan memanggil sejumlah petinggi FPI jika ditemukan keterkaitan. Kita akan membahas mengenai keterlibatan anggota FPI dalam aksi terorisme bersama dengan 3 narasumber. Ada pengamat terorisme Ridwan Habib, pengamat politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi, dan mantan pengacara FPI Aziz Yanuar. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ridwan, Prof Muradi, juga Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Saya ke Mas Ridwan dulu. Jadi ada 19 anggota FPI jadi tersangka teroris. Kalau Mas Ridwan baca, apakah memang kelompok teroris ini sengaja menyasar kelompok sipil yang berbasis keagamaan? Gimana Mas Ridwan? Pertama, saya perlu mendapatkan penjelasan detail dulu ya. Apakah mereka ini saat ditangkap masih berstatus sebagai anggota FPI? Oke. Ini penting ya, karena menurut saya dua organisasi ini, JAD dan FPI itu dua organisasi yang sangat berbeda. Karakteristik pergerakannya berbeda. Ya. FPI atau ex-FPI ya, sekarang kan sudah nggak ada yang FPI lama ya. Itu kan organisasi terbuka. Sementara kelompok teror seperti JAD itu selalu beroperasi tertutup. Nah mungkin saja, ini kan baru dugaan ya, ini kan harus menunggu pernyataan resmi dari pemerintah dalam hal ini Mabes Polri. Mungkin saja mereka ini dulunya anggota FPI, lalu kemudian mengikuti organisasi lain yang disebut dengan JAD itu. Gitu, Friska. Baik, nah saya tanyakan ke Mas Aziz untuk konfirmasi juga. Dari 19 orang yang ditangkap ini apakah terdaftar sebagai anggota FPI atau seperti apa Mas Aziz dari data Anda? Yang jelas begini, informasi dari pengurus DPD FPI Sulawesi Selatan itu kurang lebih tegas ya, bahwa memang tidak ada yang dulu memang di FPI itu kemudian dia terlibat di aksi terorisme dimaksud. Dan yang nyata jelas adalah pernyataan saudara AA dimaksud itu dibantah, dan kemarin kita sudah lihat juga rilis pernyataan resmi dari ex DPD FPI Sulawesi Selatan terkait hal tersebut gitu. Jadi kami di sini berpedoman kepada kepengurusan di sana yang sebelumnya ya, yang memang mengatakan demikian seperti itu. Oke, jadi dikatakan oleh pengurus di sana bahwa pada saat terlibat ini tidak merupakan anggota ex FPI saat itu, begitu? Bukan, jadi gini, ada misleading ya. Yaitu? Mungkin ada 1-2 orang atau mungkin ada orang-orang yang memang mengikuti aksi atau mengikuti kegiatan dari FPI, yang mana kegiatan itu umum. Contoh, misalnya ada taklim seperti itu ya, itu kan terbuka. Bukan berarti hal tersebut kemudian menjadi justifikasi bahwa yang bersangkutan itu, yang ikut itu adalah anggota FPI. Itu yang kami mau luruskan dulu ya, seperti itu. Dan keanggotaan FPI itu dibuktikan oleh kartu anggota yang aktif, yang ada di database dari FPI wilayah tempat itu, gitu. Di mana kemarin memang sudah jelas ex pengurus DPD FPI Sulawesi Selatan telah membantahnya, seperti itu. Oke, ini dibantah oleh FPI. Kalau Prof Muradi, apa dulu yang harus ditelusuri untuk melihat kaitannya FPI dengan JAD ini dalam kasus yang terbaru? Ya, saya kira sejak tahun 98 FPI berdiri juga mereka punya tahu konsekuensinya ya. Apa konsekuensinya adalah sekarang mereka ormas dan ormasnya terbuka, maka otomatis dia akan kemudian siapapun bisa masuk dan bisa keluar. Bahkan bisa kemudian mengklaim sebagai bagian dari anggota. Dan saya kira itu dalam konteks yang sederhana menurut undang-undang ormas dan sebagainya. Tapi begini, dalam situasi hari ini memang tadi yang disebut Mas JAD itu memang butuh kendaraan yang soft.
kendaraan yang kemudian soft tapi siap untuk kemudian dijadikan tempat untuk menyemai ya. Menyemainya sesuatu yang kemudian mudah untuk kemudian mereka untuk masuknya. Dan saya kira sejak 2016 sampai hari ini saya kira FPI dan ex-FPI juga karakternya agak tipis tuh dengan JAD3AD. Bedanya adalah mereka kemudian orang yang kemudian merasa bahwa butuh agak lebih keras gitu katakanlah, maka dia akan kemudian juga menjadi bagian dari organisasi teror. Hanya masalahnya kan sejak 2018 FPI sudah dikelompokkan sebagai organisasi teror, yang saya kira perlu juga diklarifikasi. Itu yang kemudian perlu ditegaskan. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, ini menjawab pertanyaan Mas Ridwan. Saya kira dalam undang-undang ormas memang agak tidak terlalu tegas antara anggota dengan simpatisan. Makanya kemudian teman-teman FPI memang kalau ingin free, ingin clean, maka betul juga untuk kemudian menata lebih lanjut supaya kemudian mereka tidak menjadi klaim atau tidak disalahkan atau dijadikan kambing hitam kalau dalam bahasa yang paling kasar. Oke, tapi Prof. Muradi, polisi juga kan saat menyampaikan ini ke publik tentu punya data apa status dari 19 anggota yang terlibat dalam aksi terorisme ini. Kalau Prof. Muradi harus seperti apa menelistiknya? Apakah ini anggota ataupun simpatisan seperti itu? Saya sih dalam ormas ya anggota simpatisan 11-12. Karena kan begini, mudah sekali misalnya membuat kartu anggota, katakanlah, mohon maaf Pak Mas Ali ya, Mas Aziz ya, saya kira perlu juga kemudian ditegaskan soal sebenarnya apakah memang ada proses khusus yang harus menjadi anggota, kan tidak ada. Atau misalkan perlu ada misalnya pelatihan A, B, dan C dan sebagainya. Yang ada justru kemudian lebih pada mengarah pada pendekatan yang sifatnya mengarah pada aktivitas formal sebagai ormas. Ini yang saya kira perlu kemudian ditegaskan. Saya kira teman-teman di kepolisian paham betul bahwa orang-orang yang disebutkan tadi itu bukan orang yang kemudian baru hari ini atau baru minggu ini dipantau ya. Tapi saya kira sudah cukup lama dan kemudian mereka hit and run ya. Kadang soft di FPI, kadang kemudian keras di JAT maupun JAT gitu. Oke, meskipun tadi anggota dan simpatisan kalau kata Mas Aziz kan ini beda, tidak punya kartu anggota. Tapi saya ke Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan, jadi walaupun tadi beda antara anggota dan simpatisan menurut ex-FPI, tapi yang jelas apakah memang kelompok-kelompok sipil berbasis agama ini bisa jadi sasaran empuk meskipun karakteristiknya secara organisasi berbeda? Mas Ridwan? Ya, memang bisa, Rizka. Mohon maaf agak terganggu ini suasananya. Iya, tidak apa-apa. Silakan, Mas. Ya, jadi begini, rata-rata orang yang bergabung dengan kelompok teror itu adalah orang-orang yang tidak puas dengan organisasi sebelumnya. Ini sudah ada beberapa kasus, misalnya Bahru Naim yang dia tidak puas dengan organisasi HTI, lalu bergabung dengan JAD dan kemudian terbang ke Suriah bergabung menjadi anggota ISIS. Demikian juga beberapa, lebih tepatnya sekitar 37 orang mantan anggota FPI yang mereka sudah mengikuti proses pidana ya, pidana terorisme, dan mereka rata-rata adalah orang yang tidak puas dengan mekanisme organisasi yang ada. Ini wajar karena sekali lagi FPI itu kan organisasi sebelum dibukukan seperti sekarang, itu kan organisasi terbuka. Artinya kemudian orang-orang yang tidak puas itu bisa keluar masuk dengan gampang. Disitulah kata Prof. Muradi tadi, kelompok-kelompok teror seperti JAD, kemudian JI atau Neo JI ya, itu mencari kader di situ. Jadi mereka spotting kader istilahnya ya, mereka mencari kader di situ. Nah, mereka-mereka yang kemudian ada semangat tinggi, tetapi kemudian ingin segera melakukan tindakan-tindakan kekerasan misalnya, perang gitu ya, jihad begitu, tetapi tidak terfasilitasi, biasanya kemudian memilih organisasi yang lebih keras. Yang ini yang kemudian JAD itu, yang kemudian berafiliasi kepada ISIS. Itu Friska alurnya. Oke, nah Mas Aziz selama ada ex-FPI sebelumnya, ini seperti apa sih pengawasannya memang kalau tadi dikatakan memang ini rentan disusupi oleh kelompok terorisme dengan kalau kita katakan alirannya yang lebih keras tadi. Meskipun Anda mengatakan bahwa itu bukan anggota tapi simpatisan, tapi kan ini 11-12 aktif di kegiatan FPI ini seperti apa Mas Aziz? Ya, sekarang tidak bisa begitu juga. Itu menurut saya hal yang prematur dan tidak muncul dari lisan-lisan yang kurang ilmu ya, dan itu nggak seharusnya. Kenapa? Kan sudah jelas. Kalau misalnya ada orang ikut pengajian, misalnya pengajian itu tergabung di salah satu masjid, apa
kita katakan masjid itu menjadi sarang teroris. Kan nggak begitu gitu loh. Jadi kalau saya ada kemarin mantan anggota polisi jadi kemudian ke Suriah dan tergabung dalam garis teror. Apa kita dapat katakan seperti itu? Kan nggak bisa gitu loh. Jadi janganlah seperti itu, memframing, apalagi sudah ada bantahan seperti itu kan. Jelas bantahan itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Keanggotaan FPI kan ada kartu anggotanya, ada database-nya. Kalau memang sudah tidak jadi anggota kemudian disalahgunakan, apa itu masih bisa dikatakan FPI? Jadi kita agak cerdas lah, jangan kita berbeda dengan buzzer-buzzer yang lainnya gitu dalam berkomunikasi gitu. Jadi nggak seharusnya memframing lalu ikut framing tersebut. Itu yang mesti kita garis bawahi. Kemudian saya tadi menanggapi Mas Ridwan juga, saya sepakat bahwa memang secara ideologi ya FPI itu sangat berseberangan dengan ini maksud saya SFPI itu berseberangan dengan ideologi yang memang masuk kategori teroris tadi. Sudah jelas gitu, kita itu ADRT-nya secara eksplisit adalah Sunni Asy'ari. Karakter utamanya itu tawasud, moderat, tidak mudah mengkafirkan. Gitu loh. Itu sudah jelas. Adapun orang-orang yang tidak puas dari FPI kemudian mereka mengambil tindakan sendiri, selesai itu dengan FPI-nya gitu loh. Oke. Jadi saya tidak mau ya, dan kita tidak ingin, saya yakin semua umat Islam tidak ingin yang baik digeneralisir kemudian ditarik ke yang buruk gitu loh. Jangan kita seperti itu. Adapun masalah pihak polisian menyatakan demikian, ya biarkan saja mereka membuktikan. Kemarin kita sudah lihat kok masalah yang 6 syuhada itu hari ini bilang apa, nanti setelah berikutnya senjatanya berubah lagi. Kita lihat, jadi tidak bisa dipegang semuanya juga. Memang kita berpedoman juga asas praduga tak bersalah. Artinya klaim dari ex-DPD FPI tadi, Sulawesi Selatan sudah tegas, jelas gitu loh. Masalah habis itu ada penyalahgunaan, lalu ada yang mengaku-ngaku seperti itu, mari kita lihat prosesnya. Seperti itu sebenarnya. Oke, Mas Aziz, yang perlu diklarifikasi atau yang perlu Anda jawab juga, salah satu tersangka yang ditayangkan videonya sebelumnya oleh pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa ada Pak Munarman pada saat baiat FPI kepada anggota FPI itu kepada ISIS. Itu seperti apa jawaban dari ex-FPI? Ya, saya hanya menyampaikan jawaban yang ada di sana. Kayak kita tidak ada di sana tidak bisa menjelaskan. Nah, saya jelaskan yang ada di sana. Dari ex-DPD FPI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak terdaftar di anggota FPI gitu. Maupun kota maupun kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian yang bersangkutan pernah memang mengikuti taklim pada hari Sabtu. Taklim itu untuk umum, artinya siapapun boleh, NU, Muhammadiyah, bahkan aparat kepolisian. Soal kehadirannya Pak Munarman apa betul iya, Pak Mas Aziz? Nah, saya jelaskan. Hadirnya itu acara apa? Acaranya itu adalah diskusi umum terkait kondisi perpolitikan dunia secara global pada saat itu. Dan Pak Munarman salah satu yang diundang untuk memberikan pencerahan lah tentang kondisi politik global. Gitu. Jadi acara itu bukan acara apalagi baiat apa segala macam, bukan. Itu penjelasan dari yang hadir ya. Gitu ya. Ex pengurus DPD FPI Sulawesi Selatan. Gitu. Kalau saya tidak kompeten karena saya tidak hadir. Baik. Itu keterangan dari ex-DPP FPI di Sulawesi Selatan. Saya tanya ke Mas Ridwan. Ini kan jadi ada dua keterangan yang berbeda dari pihak kepolisian dengan tadi ex-DPP FPI. Anda melihatnya seperti apa dua versi yang berbeda ini? Tapi dijawabnya nanti usai jeda di Kompas Petang. Kami segera kembali.